Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film Layan Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Top Gun Maverick yang dirilis pada tahun 2022 baru-baru ini dan memiliki skor 8,7 dari 10 poin menurut situs IMDb. Top Gun Maverick ini merupakan seri kedua dari film Top Gun. Jika ingin menyaksikan Top Gun pertama, link ada di kolom deskripsi. Film hasil karya sutradara Joseph Kosinski ini menceritakan tentang aksi seorang penerbang pesawat jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang melatih detasemen lulusan Top Gun untuk sebuah misi. Film keren ini dibintangi oleh Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Top Gun Maverick. Di tengah Samudra Hindia yang begitu luas, para kru kapal induk USS Theodore Roosevelt milik Amerika Serikat sedang sibuk mengatur penerbangan pesawat jet tempur FA-18. Sementara di California, setelah lebih dari 3 dekade berlalu sejak peristiwa film Top Gun pertama, kini Kapten Maverick menjabat sebagai pilot uji coba pesawat jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapten Maverick kemudian membuka sepeda motor Kawasaki lamanya, lalu pergi menuju fasilitas pengujian pesawat jet tempur. Sesampainya di tempat tersebut, kepala insinyur yang bernama Hondo mengatakan kalau atasan mereka yang bernama Laksamana Hammer akan menutup program scramjet hypersonic mereka yang bernama Dark Star dan akan mengalihkan dana program mereka ke program pesawat jet tempur tanpa awak jika pesawat jet tempur mereka tersebut tidak mampu melaju sampai Mach 10. Mendengar penjelasan tersebut, Kapten Maverick segera mengajak semua rekan-rekannya itu untuk segera menguji pesawat jet tempur SR-72 itu sebelum Laksamana Hammer datang ke tempat tersebut. Baru saja melakukan persiapan, tiba-tiba Laksamana Hammer datang ke fasilitas itu. Setelah semua terkonfirmasi aman, pengujian pun dimulai. Laksamana Hammer yang baru sampai segera memerintahkan Hondo untuk menghentikan pengujian tersebut. Maverick dengan pandainya membuat komunikasi seolah-olah bermasalah dan dia tetap melanjutkan pengujian. Setelah sampai di ketinggian yang diharapkan, Maverick memacu pesawat jet tempur itu hingga mencapai kecepatan yang diinginkan. Perlahan-lahan angka mulai bergerak menuju Mach 10. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Maverick akhirnya berhasil memacu pesawat jet tempur tersebut hingga Mach 10. Semua tim yang berada di markas bersorak bahagia, tapi tidak dengan Laksamana Hammer. Maverick yang karakternya memang selalu suka melanggar perintah merasa kurang dengan pencapaiannya tersebut. Dia pun kembali memacu pesawat jet tempur itu dengan kecepatan maksimum. Akibatnya, tim kehilangan kontak dan terlihat pesawat Maverick terbakar di atas langit. Ternyata Maverick masih selamat. Dia pergi ke restoran untuk meminta minum. Setelah itu, tim penyelamat datang menjemputnya dan membawanya pulang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Maverick kemudian menghadap Laksamana Hammer. Laksamana Hammer melihat berkas-berkas prestasi yang pernah dicapai Maverick. Dengan semua prestasinya tersebut, Laksamana Hammer heran mengapa Maverick masih menjadi kapten. Karena seharusnya Maverick setidaknya telah menjadi Laksamana dengan 2 bintang. Maverick menjawab kalau dia tidak mau dipromosikan menjadi Laksamana karena jika dia menjadi Laksamana, dia tidak akan pernah menerbangkan pesawat jet tempur lagi. Laksamana Hammer sebenarnya ingin menghukum dan memecat Maverick karena suka melanggar perintah. Tetapi dia malah mengirim Maverick ke pangkalan udara Angkatan Laut di California sebagai instruktur Top Gun. Ternyata Laksamana Iceman, yaitu teman dan mantan saingan Maverick di film Top Gun pertama yang sekarang menjabat sebagai komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, telah memberi perintah kepada Laksamana Hammer. Maverick yang mendapat perintah kembali ke Top Gun terlihat sangat bahagia. Sesampainya di pangkalan, komandan pangkalan udara yang bernama Laksamana Cyclone dan rekannya yang bernama Laksamana Warlock menyambut kedatangan Maverick. Laksamana Warlock langsung menjelaskan misi yang akan mereka lakukan, di mana pabrik pengayaan uranium ilegal telah dibangun dengan melanggar berbagai perjanjian NATO. Uranium yang diproduksi di sana itu merupakan ancaman langsung bagi sekutu mereka di sana. Pentagon telah memerintahkan mereka membentuk tim penyerang untuk menghancurkan pabrik tersebut sebelum beroperasi. Masalahnya, pabrik tersebut berada di bunker bawah tanah di belakang lembah. GPS tidak berfungsi di lembah tersebut. Tempat itu juga dikelilingi sistem misil yang mendeteksi panas. Juga sejumlah pesawat jet tempur generasi kelima, helikopter serang, pesawat pengintai, bahkan beberapa pesawat jet tempur F-14 yang sangat tua. Laksamana Cyclone lalu bertanya bagaimana rencana Maverick untuk menghancurkan pabrik tersebut.
Maverick menganalisa tempat tersebut dan merencanakan serangan dengan 2 pasang pesawat jet tempur F-18. Maverick menjelaskan itu adalah misi yang sangat mustahil, karena meskipun berhasil membom pabrik tersebut, pesawat jet tempur dan rudal-rudal yang ada di sana akan menyerang dan membunuh mereka. Maverick mau menjalankan misi ini, tapi dia masih kekurangan 3 pilot lagi. Laksamana Warlock kemudian menyanggah perkataan Maverick. Ternyata mereka merekrut Maverick kembali ke Top Gun bukan untuk menerbangkan pesawat jet tempur lagi, melainkan melatih 12 pilot dari skuadron masing-masing, lalu memilih 6 pilot terbaik untuk dikirim menghancurkan pabrik tersebut. Awalnya Maverick menolak karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, namun karena ini adalah pilihan terakhirnya dan juga merupakan permintaan sahabatnya yaitu Laksamana Iceman, Maverick akhirnya menerima perintah tersebut. Setelah itu, Maverick pergi menenangkan diri ke bar terdekat. Di sana dia terkejut karena bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Penny Benjamin. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang mengenai kenangan mereka di masa lalu. Penny tiba-tiba membunyikan lonceng dan semua orang di sana sontak bersorak bahagia. Ternyata bar Penny memiliki peraturan di mana angkatan laut yang bermain HP di barnya sama artinya dengan tidak menghormati wanita di sana. Sebagai hukumannya, Maverick harus mentraktir semua orang di sana. Beberapa saat kemudian, para pilot pesawat jet tempur angkatan laut berkumpul di tempat tersebut. Mereka adalah Hangman, Phoenix, Payback, Funboy, Coyote, Bob, dan Rooster. Dari jauh, Maverick mengamati Rooster karena diketahui kalau Rooster ini ternyata adalah anaknya almarhum Gus, yaitu mantan kopilot Maverick 30 tahun yang lalu. Sifat Hangman sangatlah sombong. Itu dibuktikan dengan tingkahnya yang sok jagoan kepada semua pilot di sana, terutama kepada Rooster. Hangman merasa kalau dialah pilot terbaik dan orang yang cocok menjadi pemimpin mereka. Namun Rooster menanggapi sifat Hangman dengan santai. Para pilot yang tersisa pun mulai berdatangan. Mereka adalah Harvard, Yale, Omaha, dan Fritz. Karena Maverick tidak cukup uang untuk membayar traktiran semua orang di sana, Hangman dan yang lainnya menggiring Maverick lalu mengusirnya dari bar tersebut. Pandangan Maverick seketika teralihkan dengan aksi Rooster yang bernyanyi sambil memainkan piano. Maverick teringat dengan kejadian masa lalunya, di mana dia dan sahabatnya Gus serta Rooster kecil pernah bernyanyi bersama dengan lagu yang sama dengan lagu yang saat ini Rooster nyanyikan. Gus meninggal saat dia dan Maverick mengikuti pelatihan Top Gun di Miramar 30 tahun yang lalu. Keesokan harinya, para laksamana angkatan udara mengumpulkan semua pilot Top Gun. Top Gun ini merupakan sekolah pelatihan untuk mencari tahu siapa pilot terbaik dari yang terbaik untuk menjalankan misi. Ke-12 pilot akan dipilih sebanyak 6 orang, dan salah satu dari mereka akan ditunjuk menjadi pemimpin tim misi. Pilot tersisa akan tetap menjadi cadangan. Laksamana Warlock kemudian memperkenalkan instruktur yang akan mengajari mereka. Dia adalah Kapten Maverick. Hangman dan yang lainnya sangat terkejut melihat Maverick yang menjadi instruktur mereka, karena sebelumnya telah mengusir paksa Maverick dari bar Penny. Maverick kemudian membuang buku panduan pesawat F-18 yang akan mereka pelajari, karena musuh juga pasti mengetahui isinya. Yang tidak diketahui musuh adalah seberapa ahli pilot dalam menerbangkan pesawatnya. Jadi Maverick ingin semua pilot menunjukkan keahliannya masing-masing. Sebelum melakukan latihan, Maverick menemui Rooster. Hangman yang melihatnya merasa curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Rooster dengan Maverick. Latihan manuver pertempuran udara pun dimulai. Aturannya adalah hanya menggunakan senapan dan jangan menggunakan misil. Ketinggian pesawat juga jangan sampai di bawah 5.000 kaki. Masing-masing 2 pasang pesawat akan melawan Maverick. Jika Maverick berhasil menjatuhkan 1 pesawat saja, maka dia yang akan menang. Payback menyarankan siapa yang kalah harus push up sebanyak 200 kali. Maverick pun menyanggupi saran Payback. Latihan pertama ini, Maverick akan melawan Rooster dengan wingman-nya Payback dan kopilotnya Funboy. Latihan pun dimulai. Maverick berhasil mengunci pesawat Rooster saat dia mencoba keluar dari batas bawah. Akibatnya, Rooster harus push up 200 kali. Satu persatu, pesawat para pilot tersebut berhasil Maverick kunci. Pertempuran antara Maverick melawan Hangman dengan wingman-nya Phoenix dan Reo-nya Bob pun terjadi. Dengan bodohnya, Hangman pergi meninggalkan wingman-nya Phoenix dan Bob. Akibatnya, Maverick dengan mudah mengunci pesawat Phoenix. Hangman lanjut mengejar pesawat Maverick. Maverick membawa pesawatnya menuju ke arah matahari, sehingga Hangman tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba pesawat Maverick sudah di belakang dan Hangman harus menerima kekalahannya. Satu persatu pesawat para pilot didikannya tersebut berhasil Maverick kunci.
Pertempuran sengit antara Maverick dengan Rooster kemudian terjadi. Rooster bersikeras kalau dia bisa seperti Maverick. Pesawat Maverick dan Rooster berputar-putar menukik tajam hingga melewati batas bawah. Di detik-detik terakhir, Maverick menarik setirnya yang diikuti Rooster dari belakang. Rooster terus mengejar Maverick, namun Maverick mudah membalikkan keadaan dan dia segera mengunci pesawat Rooster. Phoenix kemudian menemui Rooster. Phoenix bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Rooster menjawab kalau Maverick telah mencabut berkasnya yang ingin menjadi pilot di Akademi Angkatan Laut. Tentu saja itu membuat karir penerbangan Rooster terhambat. Hal itulah yang membuat Rooster sangat membenci Maverick. Laksamana Cyclone lalu memarahi Maverick karena terbang di bawah batas yang ditentukan. Maverick menjawab kalau nantinya misi yang akan dilakukan akan jauh lebih rendah lagi. Dia pun meminta agar Laksamana Cyclone menyetujui batas bawah yang diinginkannya. Di sisi lain, Hangman dan Coyote menemukan kebenaran kalau ayah Rooster ternyata sang legenda yang pernah terbang bersama Maverick. Setelah urusannya selesai, Maverick pergi menemui Penny ke barnya. Di sana Maverick bertemu dengan putri Penny yang bernama Amelia. Amelia kemudian memanggil keluar ibunya. Maverick lalu membayar hutang traktirannya kepada Penny. Setelah itu, Maverick menemani Penny berlayar di tengah lautan. Penny mengajari Maverick bagaimana caranya mengemudikan perahu layar. Maverick sekarang resmi menjadi bagian dari angkatan laut yang tidak hanya terbang di angkasa. Maverick kemudian mengantar Penny pulang ke rumahnya. Terlihat mulai kembali tumbuh benih-benih cinta di antara Maverick dan Penny. Berpindah ke markas Top Gun, Maverick menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan untuk berhasil menyelesaikan misi, yaitu terbang rendah melewati celah ngarai sempit. Pegunungan tersebut dipenuhi dengan roket pencari panas yang terhubung dengan radar. Keuntungannya adalah roket-roket tersebut hanya melindungi langit di atas, jadi mereka harus terbang di bawah jangkauan radar. Oleh karena itu, latihan kali ini mereka akan terbang paling tinggi 100 kaki dengan kecepatan 660 knot. Jika ada yang melewati ketinggian tersebut, maka rudal akan mengejarnya. Waktu untuk menyelesaikan misi juga harus 2,5 menit. Jika lebih dari itu, maka pesawat jet tempur generasi kelima milik musuh akan datang menyerang. Maverick memberi keringanan kepada para pilot untuk terbang dengan ketinggian 300 kaki dengan waktu 3 menit. Mereka semua pun berlatih menaklukkan tantangan tersebut dengan simulasi yang diberikan. Dalam latihan tersebut, pesawat Phoenix harus tertembak rudal karena melewati batas ketinggian akibat menghindari pesawat Coyote yang mengerem mendadak. Maverick lalu menasihati mereka yang kurang dalam berkomunikasi. Latihan selanjutnya adalah pesawat Hangman dengan pesawat Payback. Hangman dengan sombongnya melaju kencang tanpa memperdulikan rekannya Payback. Akibatnya pesawat Payback menabrak tembok di depannya karena tidak bisa mengimbangi kecepatan Hangman. Untuk latihan ketiga, Rooster akan menaklukkan simulasi misi bersama Yale. Rooster memerintahkan rekannya tersebut untuk mempertahankan kecepatan meskipun mereka terlambat sampai ke tujuan. Mereka pun dinyatakan tewas dalam simulasi karena memberikan waktu kepada musuh untuk menyerang pesawat mereka. Rooster membela diri kalau dia akan melawan pesawat jet tempur musuh seberapapun canggihnya, karena baginya ini bukan tentang pesawatnya, melainkan keahlian pilotnya. Perselisihan antara Hangman dengan Rooster pun memuncak, akibat Hangman yang menyinggung tentang kematian ayahnya Rooster saat latihan bersama Maverick di masa lalu. Maverick dan yang lainnya pun segera melerai keduanya. Keesokan harinya, Maverick menemui sahabat lamanya yaitu Laksamana Iceman yang sekarang sedang menderita kanker tenggorokan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkomunikasi dengan mengetik di komputer. Iceman adalah orang yang selama ini menjadi penyelamat Maverick agar karirnya tetap aman di angkatan laut. Maverick kemudian menjelaskan keluh kesahnya yang tidak ada bakat dalam mengajari para pilot Top Gun, karena bakatnya adalah menjadi pilot pesawat jet tempur. Maverick juga menyinggung tentang Rooster kepada Iceman, di mana kalau dia mengirim Rooster dalam misi ini, bisa jadi Rooster akan tewas. Namun jika dia tidak mengirim Rooster, maka Rooster akan semakin membencinya. Maverick jadi merasa dilema dan meminta Iceman untuk tidak menjadikannya lagi sebagai instruktur Top Gun agar dia terlepas dari tanggung jawab dan Rooster tidak bisa menuntutnya. Iceman kemudian berbicara lalu menguatkan Maverick kalau Maverick bisa melakukan ini semua. Berpindah ke pangkalan Top Gun, Laksamana Cyclone heran mengapa Maverick dan semua pilot tidak ada di sana. Ternyata Maverick mengajak semua pilot bermain sepak bola di tepi pantai untuk meningkatkan kekompakan di antara mereka. Rencana Maverick itu pun berhasil membuat para pilot tersebut semakin akrab. Malam harinya, Maverick kembali mengantar Penny ke rumahnya. Dari gelagat Penny, dia sepertinya mempersilahkan Maverick masuk ke rumahnya. Mereka berdua sangat menikmati malam itu. Maverick lalu menjelaskan alasannya menarik berkas Rooster dari Akademi Angkatan Laut, yaitu karena ibunya Rooster telah memberi pesan kepadanya sebelum meninggal untuk tidak membiarkan Rooster menerbangkan pesawat lagi. Itu semua dilakukan juga untuk keselamatan Rooster.
Maverick dan Penny kemudian dikejutkan dengan kepulangan Amelia ke rumahnya. Oleh karena itu, Penny segera menyuruh Maverick pergi lewat jendela agar tidak ketahuan sama Amelia. Namun sialnya saat Maverick turun, dia melihat Amelia yang berada tepat di depannya. Amelia berpesan untuk tidak membuat ibunya menangis lagi. Keesokan harinya, Laksamana Warlock mengumumkan kalau pabrik pengayaan uranium itu beroperasi lebih cepat. Jadinya, misi akan dipercepat seminggu ke depan. Maverick kemudian menjelaskan bagian paling berbahaya dari misi ini. 2 keajaiban harus berhasil dilakukan agar misi ini berjalan mulus. Keajaiban pertama yaitu 2 pasang F-18 akan menuju target dan harus saling bekerja sama mempertahankan posisi. Untuk mencapai target, pesawat harus segera turun menukik agar bisa terbang serendah mungkin dan tidak terdeteksi radar. Setelah itu, 2 pesawat pertama akan menandai target dengan menjatuhkan bom berpemandu laser. Keajaiban kedua yaitu tim kedua akan menjatuhkan bom dengan daya ledak besar untuk menghancurkan pabrik tersebut. Jika salah satu tim gagal, maka misi ini juga akan gagal. Setelah pabrik berhasil diledakkan, semua pesawat harus pulang mendaki gunung yang sangat curam. Gerakan tersebut membuat denyut jantung meningkat dan tubuh bagian depan serasa ditekan oleh gajah besar. Masalah tidak hanya sampai di situ. Setelah berhasil melewati gunung yang sangat curam itu, pesawat akan langsung terdeteksi radar dan rudal-rudal akan datang menyerang dalam hitungan detik. Oleh karena itu, keberhasilan misi ini sangat ditentukan oleh pilot pesawatnya. Latihan menghancurkan pabrik tersebut pun kembali dilakukan. Maverick bertugas sebagai musuh. Pesawat Phoenix dan kopilotnya Bob bertugas menandai target dengan laser, sedangkan pesawat Coyote yang akan menjatuhkan bom. Namun mereka masih gagal dalam latihan tersebut. Saat ingin kembali pulang, pesawat harus menukik tajam yang membuat Coyote tidak sadarkan diri. Maverick kemudian segera mengunci pesawat Coyote agar alarm pesawatnya berbunyi. Beruntung Coyote segera sadar dan berhasil selamat dari kematian. Saat kondisi sudah aman, tiba-tiba pesawat Phoenix tidak sengaja menabrak kawanan burung. Akibatnya, mesin sebelah kanan pesawat terbakar. Phoenix dan Bob yang tidak punya kendali lagi atas pesawat mereka memutuskan melontarkan diri dari pesawat. Setelah kejadian tersebut, Laksamana Warlock datang mengabarkan kalau Laksamana Iceman telah meninggal dunia. Hal itu tentu saja membuat Maverick sangat sedih. Kesedihannya itu tidak hanya sampai di situ saja. Laksamana Cyclone yang memang dari awal kurang suka dengan Maverick lalu memecatnya. Dia akan mengambil alih untuk melatih para pilot Top Gun. Dia juga menyinggung Maverick yang tidak bisa membuktikan kalau misi ini memang bisa berhasil dilakukan. Setelah kematian Laksamana Iceman, sekarang tidak ada lagi yang bisa melindungi karir Maverick. Penny kemudian menyemangati Maverick untuk tidak menyerah dan harus tetap berjuang. Saat Laksamana Cyclone mengajari para pilot Top Gun, mereka semua dikejutkan dengan aksi Maverick yang akan membuktikan kalau misi ini memang bisa berhasil dilakukan. Maverick menargetkan waktu 2 menit 15 detik untuk menyelesaikan simulasi. Setelah Maverick berhasil membuktikan kalau misi ini memang bisa berhasil dilakukan, Laksamana Cyclone mempertaruhkan karirnya dengan mengangkat Maverick sebagai pemimpin tim. Maverick kemudian menemui Penny di barnya untuk meminta izin, karena dia sendiri tidak tahu apakah dia akan selamat dari misi ini. Berpindah ke kapal induk USS Theodore Roosevelt, Maverick memilih pilot yang akan terbang melakukan misi ini. Dia akan berpasangan dengan Phoenix dan kopilotnya Bob. Sementara tim satunya lagi, dia memilih Rooster dan pasangannya Payback dengan kopilotnya Fanboy. Sementara Hangman dan pilot yang lain akan disiagakan di kapal induk apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelum berangkat, Hangman memberi semangat kepada Rooster. Bagaimanapun juga, mereka harus bekerja sama demi kelancaran misi. Rooster lalu pergi menemui Maverick dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi waktu yang sedikit menyuruh mereka untuk segera bersiap-siap menempati posisi tempur. Setelah semua pilot siap di pesawat tempur masing-masing, misi pun dimulai. Sebelum memasuki wilayah perbatasan musuh, kapal induk penjelajah USS Leyte Gulf menembakkan rudal jelajah Tomahawk untuk menghancurkan pangkalan udara di sekitar pabrik uranium. Mereka pun memasuki wilayah musuh dengan mengatur waktu hanya 2 menit 30 detik. Di sana mereka melihat rudal pendeteksi panas yang akan menembak mereka jika mereka melewati batas ketinggian. Sementara itu, rudal Tomahawk 30 detik lagi sampai ke sasaran. Petugas radar yang bernama Comanche kemudian mendeteksi adanya 2 pesawat Su-57 musuh yang sedang berpatroli.
Setelah pangkalan udara musuh berhasil dihancurkan, Maverick kemudian meningkatkan kecepatan agar cepat sampai ke lokasi target sebelum keduluan pesawat musuh yang juga mulai bergerak ke sana untuk mengamankan pabrik tersebut. Rooster yang dari tadi agak lambat tanpa berpikir lagi langsung tancap gas meningkatkan kecepatan pesawat. Saat 30 detik menuju sasaran, Bob segera mempersiapkan laser untuk menandai target. Pesawat Maverick dan Phoenix kemudian mendaki pegunungan untuk memasuki wilayah pabrik. Setelah Bob berhasil menandai target, Maverick langsung menjatuhkan bom berpemandu laser. Keajaiban pertama pun berhasil. Sekarang giliran pesawat Rooster dan Payback yang akan beraksi. Sialnya Fanboy tidak bisa menggunakan laser penanda karena tiba-tiba rusak. Tanpa adanya laser penanda, Rooster menjatuhkan bomnya dan hasilnya pabrik tersebut berhasil diledakkan. Tugas mereka sekarang adalah pulang. Namun saat mereka mendaki gunung untuk pulang, pesawat mereka terdeteksi radar. Rudal-rudal itu pun berdatangan menyerang pesawat mereka. Maverick kemudian menyelamatkan pesawat Rooster yang kehabisan flare. Akibatnya pesawat Maverick terkena serangan rudal yang lain dan pesawatnya jatuh di wilayah musuh. Melihat pesawat Su-57 musuh yang mulai mendekat, Laksamana Cyclone memberi perintah untuk jangan menyerang dan segera pulang agar tidak ada lagi korban berikutnya. Ternyata Maverick masih selamat. Baru saja dia sadarkan diri, helikopter Mi-24 musuh langsung datang menyerangnya. Namun tiba-tiba Rooster datang kembali menyelamatkan Maverick. Namun sayangnya, pesawat Rooster juga berhasil ditembak jatuh rudal musuh. Maverick yang melihatnya segera bergegas ke lokasi Rooster. Dia memarahi Rooster yang membahayakan nyawanya demi menyelamatkan Maverick. Tapi semuanya sudah terjadi. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana caranya mereka kembali pulang. Maverick dan Rooster kemudian memantau pangkalan udara musuh yang telah diserang sebelumnya. Maverick berencana akan mencuri pesawat F-14 musuh untuk kembali pulang. Mereka berdua menghidupkan pesawat F-14 musuh dan untungnya pesawat itu masih berfungsi dengan baik. Namun saat ingin lepas landas, mereka melihat landasan yang telah hancur. Maverick kemudian membuka sayap pesawat itu, dan dengan keahliannya dia mulai menerbangkan pesawat tua itu. Setelah berhasil mengudara, Rooster mengirim sinyal ke markas. Mereka semua terkejut, ternyata Maverick dan Rooster masih selamat. Ketika mengutak-atik pesawat tua tersebut, Rooster melihat dua pesawat musuh di bawah mereka. Maverick dan Rooster lalu berpura-pura berada di tim yang sama dengan musuh, dan dengan ramahnya mereka menyapa kedua pesawat tersebut. Saat pesawat musuh menyuruh mereka kembali ke wilayahnya, Rooster menyarankan Maverick untuk menyerang kedua pesawat tersebut. Meskipun pesawat mereka sudah tua dan ketinggalan zaman, Rooster lalu menguatkan Maverick kalau itu semua tergantung dengan pilotnya, bukan pesawatnya. Maverick pun menyerang kedua pesawat tersebut. Maverick kemudian menembak pesawat canggih tersebut, namun sialnya pesawat itu mampu menghindar. Maverick lalu terbang rendah untuk membingungkan sistem penergetan pesawat musuh. Maverick membalikkan keadaan. Tembakannya kali ini lagi-lagi berhasil digagalkan pesawat musuh. Maverick lalu menembaki pesawat musuh dengan senapan mesin karena kehabisan misil. Setelah berhasil mengalahkan kedua pesawat itu, datang lagi sebuah pesawat musuh yang sudah siap siaga di depan mereka. Pesawat mereka sekarang telah kehabisan amunisi, begitu juga dengan flare untuk melindungi diri. Maverick kemudian menyuruh Rooster menarik tali pelontar, namun tali itu tidak berfungsi. Saat mereka sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba Hangman datang menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka semua selamat dari misi ini. Para kru kapal induk kemudian membentangkan kabel untuk menghentikan pesawat Maverick yang akan lepas landas karena tidak memiliki roda lagi. Pesawat Maverick pun berhasil mendarat dengan selamat di kapal induk. Semua kru di sana bersorak bahagia dan bangga dengan keberhasilan Maverick dan Rooster. Maverick berpelukan dengan sahabatnya Hondo. Hangman memberi selamat kepada Rooster dan para laksamana yang sangat bangga dengan Maverick. Maverick dan Rooster kemudian berdamai dengan keadaan. Beberapa saat setelah misi, Maverick dan Rooster bekerja sama memperbaiki pesawat Mustang P-51 milik Maverick di hanggar dekat fasilitas pengujian tempat Maverick sebelumnya ditempatkan. Amelia dan ibunya Penny kemudian datang menemui Maverick. Maverick lalu mengajak Penny terbang dengan pesawat Mustang P-51-nya. Di sisi lain, Rooster berjalan ke papan foto dan mengakui foto keberhasilan misi mereka di samping foto mendeng ayahnya dan Maverick yang lebih muda. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Top Gun Maverick ini guys. Semoga kalian terhibur.
Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!